Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka itu menghujat adanya mubasyirat yang sudah dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman. Mereka menentangnya, bahkan juga mendustakannya tanpa ada satu dasar dalil pun yang mendukung mereka. Padahal sudah sangat jelas sekali bahwasanya ketika risalah dan kenabian itu terputus, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantinya di akhir zaman itu dengan memberikan mimpi-mimpi yang baik, yang mana mimpi itu bagian daripada juz kenabian dan juga sebagai pelantara pembawa kabar gembira dan juga sebagai pelantara pembawa peringatan. Yu'awwaduna bil mar'i shadiqah allati hiya juz'un minan nubuwati al-atiyatu bitabsyir wal indar. Nah, ini kan sudah sangat jelas ya, sudah sangat gamblang. Kemudian apa hikmahnya Allah memberikan mimpi yang baik di akhir zaman itu sebagai pelantara pembawa kabar gembira, sebagai pelantara pembawa peringatan. Di sini dikatakan, qala berkata pengarang kitab Asratus Sa'ah, wal hikmatu, adapun hikmahnya fi ikhtisasi zalika, di dalam kekhususan mimpi yang baik sebagai pelantara pembawa peringatan, sebagai pelantara pembawa kabar gembira di akhir zaman, dengan datangnya akhir zaman, hikmahnya annal mu'mina, karena sesungguhnya orang beriman fi dzalikal waqti, di itu waktu, artinya di akhir zaman, yakunu ada orang beriman itu goriban asing, kama fil hadisi, seperti keterangan yang ada di dalam hadis, bada'al islamu goriban, datangnya Islam itu, awal mula datangnya Islam itu goriban asing, wa sayaudu, dan nanti pun goriban akan menjadi asing. Akhrajahu Muslim, sudah mengeluarkan kepada ini hadis siapa? Imam Muslim. Artinya ketika orang beriman hidup asing di akhir zaman, payakilu, maka sedikitlah anisul mu'mini, yang menemani orang beriman, wa mu'inuhu, dan sedikitlah yang menolong orang beriman fi dalikal waqti, di dalam itu waktu, artinya di akhir zaman. Payukromu, maka dimuliakanlah orang beriman birru'ya sholihah, dengan mimpi yang baik. Nah, ini hikmahnya ya. Kemudian mimpi yang baik itu sebagai pelantara pembawa kabar gembira, sebagai pelantara pembawa peringatan, kata ulama apabila, nah di sini dikatakan ana zalika yaqo indakillati adadil mu'mini. Nah, mimpi yang baik bagian daripada juz kenabian dan juga sebagai pelantara pembawa peringatan, sebagai pelantara pembawa kabar gembira apabila jumlah orang beriman itu sedikit. Nah, Islam memang besar. Islam memang besar, tetapi orang yang beriman hanya sedikit. Wa ghalabatil kufri, bumi ini dipenuhi dengan kekufuran. Dengan kekufuran, walaupun Islam itu besar, hanya namanya saja, tetapi yang beriman sedikit. Artinya bumi itu dipenuhi dengan kekufuran-kekufuran. Wal jahli, bumi itu dipenuhi dengan kebodohan. Wal fiski, bumi itu dipenuhi dengan kefasikan. Alal mawjudina, atas adanya, atas kenyataannya. Nah, ketika bumi itu dipenuhi dengan kekufuran, ketika bumi itu dipenuhi dengan kebodohan, ketika bumi itu dipenuhi dengan kefasikan, ya memang Islam besar, tetapi orang yang beriman sedikit. Payu'nasul mu'minu, maka dihiburlah siapa al-mu'minu, orang yang beriman, wa yu'anu, dan ditolonglah orang yang beriman, birru'ya shadiqah, dengan mimpi yang benar, ikroman, karena memuliakan lahu kepada orang beriman, wa tasliyatan, dan karena untuk menenteramkan hatinya. Nah, ini kan sudah sangat jelas ya, sudah sangat gamblang bahwasanya di akhir zaman pertama Allah akan memberikan mimpi yang baik itu sebagai pelantara pembawa peringatan, sebagai pelantara pembawa kabar gembira, dan Allah memberikan mimpi yang baik itu karena Allah memuliakan orang beriman itu juga sebagai penenang hatinya gitu. Nah, ini kan sudah sangat jelas ya. Maka hati-hatilah bagi mereka yang menghujat, hati-hatilah bagi mereka yang mendustakan mimpi-mimpi yang dialami oleh Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Kenapa? Karena sudah sangat jelas sekali dalil-dalil tentang mubasyirat. Di dalam Al-Qur'an ada, di dalam hadis pun banyak sekali yang meriwayatkan tentang mubasyirat kan, yang meriwayatkan tentang mimpi-mimpi yang baik di akhir zaman. Nah, harusnya kan meneliti dulu mimpi-mimpinya, pesan-pesan daripada mimpinya.
hanya karena di dalam mimpinya Said Qasim digambarkan sebagai Al-Mahdi, lalu mereka itu menentang, mendustakan. Padahal kan kemunculan Al-Mahdi itu sudah ada di dalam dalilnya kan, di dalam riwayat-riwayat itu banyak kan. Kemunculannya di sebelah timur, kemudian juga akan muncul di Madinah ketika akan dibayat, ciri fisiknya seperti ini, itu kan sudah sangat jelas. Sudah sangat jelas, harusnya orang Islam itu gembira ketika ketika mendengar kemunculan Imam Mahdi itu harusnya gembira. Karena apa? Karena itu salah satu kabar, salah satu berita untuk umat Islam. Artinya ketika muncul Imam Mahdi kan bumi ini sudah sangat dekat dengan kiamat. Itu kan harusnya kan kita gembira, diberi peringatan kan. Kita kan lebih memperbaiki diri kita, lebih menjauhkan dari sirik-sirik. Itu kan harusnya kan seperti itu, bukan mendustakan mubasyirat yang sudah dijanjikan oleh Rasulullah, bukan menentang, bukan menghujatnya, apalagi sampai menghina. Ya, ini bahaya ini sangat bahaya. Apakah ada mimpinya yang bertentangan dengan syariat? Kalau memang ada yang bertentangan, maka wajib kita menolak. Tetapi kalau mimpinya itu kan memperbanyak sholawat, memperbanyak tasbih, menjauhi syirik, itu kan malah bagus kan. Hanya karena karena digambarkan Imam Mahdi, itu orang-orang langsung menentang, langsung mendustakan. Padahal Muhammad Qasim sendiri pun tidak tahu dirinya Al-Mahdi. Tapi ketika mimpinya menyebar, memang disuruh oleh Allah, disitulah orang-orang menyebutnya Al-Mahdi karena ciri fisiknya dan kemunculannya di timur. Itu malah sesuai dengan keterangan kan yang ada di kitab Al-Burhan, Yadharul Mahdiyu ala afwahinas, Imam Mahdi itu akan dohir atas bibir-bibir manusia gitu. Ketika berita langit menyebar, maka Imam Mahdi itu akan dohir lewat bibir-bibir manusia. Berita langit itu kan mubasyirat. Mubasyirat maksudnya, mubasyirat itu bagian daripada berita langit gitu kan. Kan wahyu itu kan berita langit. Nah, dan yang tersisa dari wahyu itu kan hanya mubasyirat. Itu kan. Nah, maka dari itu kajilah dulu sebelum berkomentar, kajilah dulu sebelum menghujat. Wallahu a'lam bishawab.